adik-adik, jumpa lagi sama Kamelan. Kita akan beribadah sekolah minggu tetap dari rumah masing-masing ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Oke, kita akan mulai kebaktian sekolah minggu kita. Kita akan menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Adik-adik, kita akan berdoa, kita satukan hati dan pikiran kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur atas segala hikmat yang telah Engkau berikan. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, kami juga bersyukur Tuhan bahwa kami hari ini masih bisa melaksanakan sekolah minggu di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami akan bisa berkumpul kembali Tuhan. Berilah kami kesehatan jasmani dan rohani Tuhan. Berserta adik-adik Tuhan, bimbing mereka dalam studinya Bapa, studi online-nya Tuhan, dilancarkan dan segala apapun yang mereka lakukan, Engkau temani selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajari kami Tuhan untuk selalu takut akan Engkau Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami, Engkau bimbing dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Oh Betapa Indahnya. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Batu-rapan di kepala yang berjanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari
langit dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan kepadamu atas berkat dan kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang akan kami dengarkan dapat kami mengerti dan lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu ini sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dan congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, dari firman Tuhan yang telah kita baca tadi, dari kitab Yakobus 4 ayat 13 sampai 17, kakak bisa simpulkan dalam satu kalimat, yaitu mengandalkan Tuhan dalam setiap rencana. Apa maksudnya ya adik-adik? Dalam kehidupan kita ini kita selalu mengandalkan keinginan kita sendiri. Misalnya kita sudah punya uang, wah aku sudah mau punya uang yang banyak, aku membuat rencana yang sangat indah tanpa minta persetujuan daripada Tuhan. Wah aku pinter, maka aku membuat program yang sangat bagus tanpa meminta persetujuan dari Tuhan. Ini adalah ciri-ciri orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Nah, apalagi contohnya adik-adik, seseorang dia berhasil membangun suatu rumah yang megah, membangun gedung yang megah. Dia tidak berdoa, dia hanya mempunyai uang yang banyak, kepintaran. Dia bermegah, dia bersombong. Wah, ini karena aku pintar, ini aku karena punya uang, aku dapat bangun ini, dapat membangun itu, aku bisa jadi kaya seperti ini. Tidak adik-adik. Itu semua adalah ciri-ciri daripada kesombongan. Lalu bagaimana? Sebaiknya kalau kita mempunyai rencana apapun, kita harus mengandalkan Tuhan. Karena Tuhanlah si pemilik hidup kita. Orang egois bisa seperti itu. Tapi kita tidak boleh seperti itu ya adik-adik. Karena kita adalah ciptaan Tuhan, karena kita adalah milik Tuhan. Dalam setiap rencana kita, kita harus mengandalkan Tuhan. Dan jangan takut. Masalah COVID-19 ini tentu banyak orang yang takut. Bagaimana aku ini? Kalau aku keluar, aku lupa bawa masker. Nanti aku kena. Benar. Tapi kalau kamu benar-benar lupa, percayalah, Tuhan, aku lupa bawa masker. Aku lupa menutup hidung dan mulutku. Tolong jagai aku, sertai aku sebentar saja. Nah, tapi adik-adik harus ingat, dalam setiap hidup kita, kita harus mengandalkan Tuhan. Kekhawatiran boleh, ketakutan boleh,
keraguan boleh. Nah, tapi jangan lupa Tuhan satu-satunya yang menjawab keraguan dan kekhawatiranmu. Kak Floren boleh aja khawatir. Bagaimana nih anak-anak nih di sekolah minggu? Apakah mereka buka Alkitab? Apakah mereka selalu berdoa? Apakah mereka selalu bernyanyi? Kalau Kak Floren mengandalkan pikiran Kak Floren dengan situasi seperti ini, apakah mereka punya kuota? Apakah mereka punya wifi? Apakah mereka ini? Nah, Kakak Floren tentu mengandalkan kekuatan sendiri, percaya sama Tuhan. Tuhan berkati anak-anak sekolah mingguku, berikan rezeki kepada orang tua anak-anak sekolah minggu, supaya mereka mampu mengikuti ibadah kebaktian yang dilakukan secara daring dari rumah masing-masing, sehingga firman-Mu mereka dengar, firman-Mu mereka baca, dan mereka melakukannya di dalam kehidupan mereka tanpa khawatir. Berkati orang-orang tuanya ya Tuhan. Nah, supaya mampu memberikan sesuatu persembahan buat Tuhan tanpa khawatir hari esok apa yang akan dia makan. Nah, minggu yang lalu khotbahnya adalah ya seorang perempuan yang memberikan persembahannya yang dia miliki hanya itu. Perempuan itu janda lagi, punya anak lagi. Tetapi apa? Dia memberikan seluruhnya kepada Tuhan. Dia tidak khawatir. Karena apa? Karena dia mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi adik-adik, kalau kita mengandalkan Tuhan, jangan khawatir. Kita harus percaya. Karena apa? Kita ini milik Tuhan. Kita harus percaya. Nah, khawatir boleh, ragu boleh, tapi kalahkan khawatirmu itu di dalam firman Tuhan. Seperti musibah saat ini, kamu jangan terlalu khawatir, kamu jangan khawatir. Isilah hidupmu dengan kegiatan-kegiatan positif, isilah kegiatanmu dengan kegiatan-kegiatan yang baik, sehingga kita ini diberkati oleh Tuhan. Nah, kalaupun di rumah adik-adik ada yang sakit, ada yang kurang semangat, ayo kita berdoa. Ayo kita berantas. Kita harus semangat. Kita kalahkan. Di dalam nama Tuhan, aku kalahkan kemalasanku. Di dalam nama Tuhan, aku akan pasti sembuh. Ya, adik-adik, percayalah kepada Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan. Jangan takut. Karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Ya, adik-adik. Nah, pelajaran di sekolah sudah kurang lebih 3 minggu dilaksanakan. Bagaimana nanti sistem proses penilaian di sekolah? Adik-adik jangan takut. Tuhan akan membimbing adik-adik. Apapun yang adik-adik lakukan di rumah, yang penting sungguh-sungguh untuk belajar. Adik-adik akan mendapat nilai yang terbaik. Bagi khusus anak-anak sekolah minggu yang kelas 6, jangan takut. Bagaimana nanti kamu mencari sekolah, andalkanlah Tuhan. Jangan kamu takut. Yang penting isilah hidupmu dalam setiap rencanamu. Oke adik-adik, kiranya firman Tuhan pada saat ini kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dalam rencana kita, kita harus mengandalkan Tuhan dengan cara kita serahkan kepadanya kehidupan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita tutup ibadah kita hari ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu pada hari ini sudah kami dengar. Kiranya Tuhan, jangan kami sebagai orang yang mendengarkan firman-Mu saja, tetapi kami adalah orang yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengandalkan Tuhan di dalam segala rencana kami. Dan kami tidak takut ya Bapa di dalam melakukan rencana itu. Kiranya rencana kami Tuhan, Engkau ya Bapa yang memberkatinya. Engkau Bapa yang merestuinya. Sehingga segala rencana itu ya Bapa
berkenan juga di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagaimana adik-adik? Untuk firman hari ini kita belajar untuk mengandalkan Tuhan di dalam setiap aktivitas kita dan kegiatan kita. Nah, sekarang Kakak Ruth mau memberikan pengumuman untuk tugas di minggu ini. Untuk kelas kecil, Kakak Ruth sudah siapkan nih. Adik-adik boleh membuat bentuk tangan seperti ini. Bisa dengan kartun, bisa dengan origami, ataupun kertas putih biasa juga nggak apa-apa. Adik-adik bentuk tangan seperti ini, oke? Dan setelah itu adik-adik menuliskan doa di pagi hari. Bagaimana doa di pagi hari? Terima kasih. Contohnya misalnya, terima kasih Tuhan berkati kami sepanjang hari ini. Buat adik-adik yang belum bisa menulis, adik-adik boleh minta tolong sama mama atau papa di rumah. Dan untuk kelas sedangnya, tugasnya adalah berupa ayat hafalan dari Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi ya, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. 3. Dan untuk kelas besarnya, ayat hafalan dari Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekali lagi ya, Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Adik-adik jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya dan memberikan berupa video ataupun gambar kepada kakak kelas masing-masing. Setiap pengumpulan tugas akan mendapatkan poin dari kakak-kakak sekolah minggu. Dan jangan lupa pengumpulan tugas ditunggu paling lambat di hari Jumat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi
marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih.